observasi di kelas 6 namanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian lihat di belakang ada isu kepala sekolah. Isu kepala sekolah akan bersama-sama kalian belajar atau membersamai kalian belajar pada hari ini. Siap? Siap? Ya. Duduk siap? Siap, rapi. Nah, pada hari ini kita ada pembiasaan apa? Ya, menyanyikan lagu daerah. Ya, jadi setiap hari Senin pembiasaan kita itu menyanyikan lagu daerah. Menyanyikan lagu Manuk Dadari. Dari daerah mana? Dari daerah mana? Masih ada yang ngobrol? Ya, jadi tolong perhatikan ke depan. Duduknya begini supaya kalian bisa melihat ke depan semua. Tidak berhadapan begini. Jadi tolong lihatnya ke depan, lalu dulu berbicara atau ada orang yang di depan berbicara. Yuk, ayo. Bersama punggul jauh di awang-awang, menerjang jam-jam bangun raya Malaysia. Semangat. Malam. Itu menjadi depresi. Tepuk pagi, sana mejanya, karena udah dibuka. Siang, malam. Oke. 3, 4, 5. Siap belajar. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Iya. Mampu saya bisa. Saya tahu saya mampu, saya bisa. Saya tahu mampu bisa. Tahu mampu bisa. Saya tahu saya mampu, saya bisa. Iya. Hebat, hebat, hebat. Sampai hebat. Hebat, hebat. Sampai hebat. Sampai kelompok 1 lengkap. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok sama yang kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian hari ini semuanya masuk dan sehat. Kawan dan ya. Kali ini kita akan bahas mengenai ciri-ciri planet. Ya, ciri-ciri planet. Nah, anak-anak sekalian dengarkan. Kemarin kita sudah membuat membuat model miniatur planet. Nah, nanti lanjut pelajaran hari ini kalian nanti presentasikan mengenai planet dan ciri-cirinya yang kemarin sudah kalian buat. Siap? Tapi sebelumnya Ibu mau tanya. Sayang, ini duduknya madep ke sini, coba semuanya madep ke sana, jangan madep ke sini dulu. Kata surya dan seisinya ya, kemarin kita sudah belajar. Nah, anak-anak kalian
nggak? Kalau kalian tidak tinggal di bumi, di mana lagi kalian pengen tinggal? Ada nggak di tempat lain yang bisa kalian tinggalin? Ada tidak? Ada tidak? Ada? Ada tidak? Kenapa sih kok bumi itu bisa kita tinggalin? Ya, dulu ini yang jawab. Yang jawab nanti dikasih buku MIT yang nanti. Karena adanya oksigen dan nitrogen. Ya, karena di bumi ada oksigen dan nitrogen. Betul? Betul. Tepuk tangan dulu. Itu adalah oksigen dan air. Jadi tanpa itu kita tidak bisa hidup. Makanya kenapa kita hidup di bumi? Kenapa enggak di planet Mars? Kenapa tidak di planet Neptunus? Kenapa kita di bumi? Karena itu tadi di bumi ada air. Ada nggak? Ada air. Kemudian ada apa lagi? Oksigen. Iya, tabung oksigen. Karena di sana hampa udara. Kemarin pernah dengar siapa orang yang pertama kali menjejakkan kakinya di bulan? Siapa? Neil Armstrong. Iya, tepuk tangan dong. Pertama kali ke bulan yang tidak ada udara. Ternyata di sana kita nggak bisa hidup lama-lama karena tidak ada udara. Ya, itu kalau udah cerita ngatur ya. Ya kita nggak apa-apa ya anak-anak supaya pengetahuan kalian semua lebih banyak. Jadi kalau kita lama-lama di bulan, maka kita akan kehabisan oksigen. Kalau oksigen habis, kita akan lemas, kemudian akan terjadi akan apa? Akan apa? Dia akan mati atau akan meninggal. Makanya kita bersyukur di bumi ini ada yang namanya oksigen, ada yang namanya air untuk kita hidup sehari-hari. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Aku terdekat ke matahari. Aku Merkurius. Merkurius. Aku yang paling terang di langit. Aku Venus. Venus. Dan aku planetmu. Aku bumi. Bumi. Akulah planet merah. Aku Mars. Mars. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Aku planet terbesar. Aku Jupiter. Jupiter. Aku planet yang bercincin. Aku Saturnus. Saturnus. Aku punya 27 bulan. Aku Uranus. Uranus. Aku terbuat dari gas. Aku Neptunus. Neptunus. Aku yang terjauh dari matahari. Aku Pluto. Bagi berapa?
mencari tahu planet-planet tersebut agar kalian lebih mengenal lebih dekat lagi. Let's go! Bebas hambatan karena tidak ada benda langit lainnya yang menghalangi di garis orbit tersebut. Planet adalah benda angkasa yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri dan beredar mengelilingi matahari. Terdapat 8 planet yang berputar mengelilingi matahari, seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Planet-planet ini tersusun sedemikian rupa berdasarkan jarak dari matahari sebagai pusatnya. Selain planet-planet, ada juga benda langit lainnya, yaitu satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi sebuah planet. Contohnya adalah bulan. Bulan adalah satu-satunya satelit yang bergerak mengitari bumi. Planet-planet yang lain juga memiliki satelit, bahkan lebih dari satu. Misalnya, Mars mempunyai 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Merkurius dan Venus. Untuk lebih jelasnya, kita akan kunjungi planet-planet tersebut. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan juga planet terkecil di antara planet-planet yang lainnya, dengan diameter 4.879 km atau kurang lebih sepertiga ukuran kutub awan tebal karbon dioksida. Arah rotasi Venus berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lain. Rotasi Venus lebih lama dari revolusinya. Waktu rotasinya yaitu 249 hari dan waktu revolusinya 225 hari. Venus tidak mempunyai satelit. Bumi adalah planet ketiga yang terdekat dari matahari. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Bumi mempunyai diameter sepanjang 12.756 km. Jarak rata-rata bumi dengan matahari adalah 150 juta kilometer. Suhu di bumi tidak terlihat dingin dan tidak terlalu panas. Perbedaan suhu permukaan bumi adalah antara minus 70 derajat Celcius hingga 55 derajat Celcius, bergantung pada iklim setempat. Sehari dibagi menjadi 24 jam, dan setahun di bumi sama dengan 365 hari. Bumi mempunyai satu satelit yang mengelilinginya, yaitu bulan. Planet Mars berada di planet ini juga dikenal sebagai planet merah karena penampakannya yang kemerah-merahan. Mars mempunyai diameter sepanjang 6.794 km. Jarak rata-rata Mars dengan matahari adalah 228 juta kilometer. Pada siang hari, temperatur di Mars sangat tinggi, yaitu 50 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Dan pada malam hari bisa mencapai minus 120 derajat Celcius. Waktu rotasi di planet Mars yaitu 25 jam dan waktu revolusinya 687 hari. Mars mempunyai 2 buah satelit yang bernama Phobos dan Deimos. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya. Ukuran diameternya mencapai 142.984 km atau 11 kali lipat dari ukiran bumi. Jarak rata-rata antara Jupiter dan matahari adalah
778,3 juta kilometer. Periode rotasi planet ini adalah 9,8 jam. Sedangkan periode revolusi adalah 11,86 tahun. Jupiter memiliki 67 satelit alami dengan 4 satelit terbesar, yaitu satelit Ganymede, Callisto, Europa, dan Io. Saturnus dikenal juga dengan planet bercincin. Saturnus mempunyai diameter sepanjang 120.200 km atau 9 kali lipat ukuran bumi. Jarak kami dengan matahari adalah 1.427 juta kilometer. Saturnus berevolusi dalam waktu 29,46 tahun. Selain berevolusi, Saturnus juga berotasi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 10 jam 14 menit. Saturnus diketahui memiliki 82 satelit alami. Salah satunya adalah Titan, satelit terbesar Saturnus. Uranus adalah planet yang tampak berwarna hijau kebiru-biruan. Uranus mempunyai diameter sepanjang 50.800 km. Jarak rata-rata Uranus dengan matahari adalah 2.871 juta kilometer. Atmosfer Uranus merupakan atmosfer planet terdingin di tata surya dengan suhu terendah mencapai minus 224 derajat Celcius. Periode rotasi planet ini adalah 17 jam, sedangkan periode revolusi adalah 84 tahun. Uranus memiliki 27 satelit alam yang telah diketahui. 5 satelit utamanya adalah Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Neptunus adalah planet ke-8 dari matahari dan merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter, yaitu 49.530 km. Jarak rata-rata Neptunus dengan matahari adalah 4.486 juta kilometer. Suhu rata-rata Neptunus minus 223 derajat Celcius. Waktu rotasi Neptunus adalah 16 jam, sedangkan waktu revolusinya 165 tahun. Neptunus diketahui memiliki 14 satelit alami. Triton merupakan satelit terbesar yang dimiliki planet Neptunus. Demikianlah terbesar planet apa? Tepuk tangan buat planet terjauh dari matahari. Planet, jangan malu-malu jawabnya apa? Iya, tepuk tangan. Planet terdingin. Uranus. Iya, tepuk tangan. Planet yang memiliki 2 satelit yang terkenal. Abos dan Venus. Iya, ada di planet mana? Mas. Iya, tepuk tangan. Ada di planet Mars. Kemudian kalau kita di bumi punya planet apa? Satelit. Satelit, ya. Satelit, maaf. Satelit kita apa? Bulan. Iya, tepuk tangan. Planet yang paling panas. Venus. Betul. Planet apa yang paling panas? Venus. Iya, tepuk tangan. Nah, karena sebelum kita lanjutkan sampai planet ke-8. Silakan kalian berdiskusi dulu, baru nanti kalian presentasi ke depan. Siap?
Ya, coba silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu 5 menit. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu susunan tata surya. Tata surya adalah sistem interaktif benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusat dan semua objek yang mengikat gaya gravitasinya, termasuk 8 planet, planet kecil, satelit alami, asteroid, komet, dan meteorit. Sistem ini terbentuk dari awan gas dan debu raksasa, dengan matahari sebagai bintang pusat yang memancarkan cahaya sendiri. Sistem ini terletak di galaksi Bima Sakti dan terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun lalu. Ciri-ciri orbit matahari. Planet satu berada dalam orbit sebuah bintang, di mana semua planet mengelilingi matahari. 2. Punya ukuran dan gravitasi besar. Sebuah planet harus memiliki ukuran yang cukup besar sehingga gravitasi dirinya bisa menarik materinya bentuk yang hampir bulat, yang dikenal dengan kesetimbangan hidrostatik. 3. Dapat membersihkan orbit. Planet harus memiliki gravitasi yang cukup kuat untuk membersihkan objek lain di sekitarnya, seperti asteroid atau benda kecil lainnya, di sepanjang jalur orbit mengelilingi matahari. Matahari pusat tata surya. Dia adalah bintang pusat yang memancarkan cahaya dan panas, berdiameter 109 kali bumi, mengendalikan pergerakan semua objek di tata surya melalui gaya. 2. Planet Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari, jadi dia jarak dengan matahari sekitar 57,9 juta kilometer, diameternya 4.870 kilometer. Waktu revolusi sekitar 88 hari dan waktu rotasinya sekitar 59 hari. Suhu permukaannya 430 derajat Celcius, tidak memiliki atmosfer dan satelit alami. Suhu ekstrim, sangat panas, sangat gelap, dan sangat dingin ketika malam. Planet kedua, Venus adalah planet terpanas dengan atmosfer tebal. Ciri-cirinya, jarak ke matahari sekitar 108,9 juta kilometer, diameter 12.100 kilometer. Waktu revolusi sekitar 225 hari. Waktu rotasi sekitar 243 hari. Suhu permukaan sekitar 460 derajat Celcius, disebut bintang fajar atau bintang kejora. Rotasi berbalik arah dari timur ke barat dibandingkan planet lain. Ciri-ciri bumi. 1. Jarak ke matahari sekitar 149,7 juta kilometer. 2. Diameter 12.756 kilometer. 3. Waktu revolusi yang dibutuhkan adalah 365 hari. Waktu rotasi adalah 24 jam. Satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan. Permukaannya terdiri dari 70% air dan 30% daratan. Memiliki atmosfer yang kaya akan nitrogen dan oksigen. Adalah Mars, dijuluki sebagai planet merah. Ciri-cirinya, jarak ke matahari
rotasi sekitar 14,6 jam. Dijuluki planet merah karena kandungan besi dan karat. Memiliki atmosfer sebagai sangat tipis dan gunung tertinggi. Olympus Mons memiliki 2 satelit, Phobos dan Deimos. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Ciri-cirinya adalah dalam matahari sekitar 748,2 juta kilometer, diameter sekitar 142.224 kilometer. Evolusinya adalah sekitar 12 tahun, waktu rotasi sekitar 9,8 jam, dan memiliki rotasi tercepat, menyebabkan bentuk planet menjadi bulan tepat, dan mempunyai satelit terbanyak, salah satunya adalah Ganymede. Planet ke-6 adalah Saturnus. Saturnus adalah planet raksasa yang terkenal dengan cincin es dan batu. Ciri-cirinya matahari sekitar 1.450 juta kilometer, diameternya sekitar 120.530 kilometer. Waktu evolusi sekitar 99 tahun. Waktu rotasi sekitar 10,7 jam. Memiliki cincin yang sangat terlihat, mempunyai gendi dan asteroid seperti Titan dan Enceladus. Jangan disenggol. Biasa. Raksasa es yang berotasi ciri-cirinya jarak ke matahari sekitar 2.875 juta kilometer, diameter sekitar 51.180 kilometer, waktu revolusi sekitar 84 tahun, waktu rotasi sekitar 17,3 jam. Permukaan berisi es yang bertemu sekitar minus 224 derajat Celcius, berwarna biru muda karena matana di atmosfernya. Orbit berlawanan arah dengan planet lainnya di tata surya, dikenal sebagai planet tertinggi. Neptunus. Ciri-ciri Neptunus adalah planet terluar atau terjauh dari matahari. Jarak ke matahari sekitar 4.497 juta kilometer. Diameter sekitar 138 kilometer. Waktu revolusi sekitar 165 tahun. Waktu rotasi sekitar 16 jam. Memiliki 13 satelit termasuk Triton dan geologinya aktif, warna biru tua, memiliki badai yang sangat kencang dan dikelilingi oleh cincin tipis. Lainnya adalah satelit alami, benda langit yang mengelilingi planet seperti bulan bagi bumi. Asteroid, batuan luar angkasa yang banyak ditemukan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Komet adalah benda langit yang terdiri dari es dan debu. Sering disebut bintang berekor karena lintasannya memanjang mendekati matahari. Planet Berdik atau nama lainnya dwarf planet adalah objek seperti Pluto yang tidak memenuhi kriteria planet penuh. Meteorit, batuan kecil di luar angkasa yang bisa masuk ke atmosfer bumi menjadi meteor. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komet adalah benda langit yang terdiri dari es dan debu. Disebut bintang berekor karena lintasannya memanjang Saya Miska dari kelompok 3 ingin bertanya, berapa waktu revolusi dan rotasi Jupiter? 12 tahun. Dan waktu rotasinya sekitar 9,8 jam. Iya, betul. Saya Miska dari kelompok 2 ingin bertanya, planet terbagi menjadi 2 bagian, apa saja? Planet terbagi menjadi 2, yaitu planet dalam dan planet
planet luar. Planet dalam ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Planet luar ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Teman-teman kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil karya kami, yaitu sistem tata surya. Matahari adalah pusat dari tata surya kita. Semua benda langit di tata surya mengorbit pada matahari. Matahari memiliki 6 lapisan dan memantulkan cahayanya sendiri. Planet pertama ada Merkurius. Planet Merkurius adalah planet terdekat dari matahari dan planet terkecil di tata surya kita. Planet kedua ada Planet Venus adalah planet yang bisa dibilang bintang negara atau bintang fajar. Planet Venus ukurannya mirip dengan bumi. Planet Venus panas karena matanya ada bumi. Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan, kaya akan oksigen dan hidrogen. Planet keempat ada Mars. Mars sering juga dijuluki sebagai si planet merah. Permukaannya mengandung besi oksida dan dia juga memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Enceladus. Dia juga memiliki gunung tertinggi, yaitu Olympus. Planet kelima ada Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar memiliki besi-besi terlarang yang disebut badai raksasa dan memiliki 90% suhu rata-rata 110 derajat Celcius. Planet ke-6 ada Saturnus adalah planet paling indah di tata surya kita karena dia mempunyai cincin yang terbuat dari es dan debu. Planet Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya. Planet ke-7 ada Uranus. Planet Uranus adalah planet paling dingin. Warna birunya berasal dari gas metana. Planet ke-8 ada Neptunus. Planet Neptunus adalah planet yang paling jauh dari matahari. Planet Neptunus mempunyai 14 satelit. Planet Neptunus bisa disebut kembaran Uranus. Planet di tata surya kita terbagi menjadi 2, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet bumi terbagi menjadi 2 bagian, planet dalam dan planet luar. Planet dalam ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Planet luar ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Sekian dari kami, terima kasih. Hobi dari kelompok 1, saya mau bertanya, Saturnus cincinnya terbuat dari apa? Es dan debu. Ya, tepuk tangan. Iya, tepuk tangan. Ya, betul ya. Bahwa planet satelit itu adalah benda langit juga yang mengelilingi planet. Apa aja satelit planet Mars? Mars memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Enceladus. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang menjelajah sistem tata surya kita. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya.
Dari semua objek yang terkait oleh gravitasinya, komponen utama matahari, 8 planet, 1 asteroid, dan benda langit lainnya. Matahari adalah bintang di pusat tata surya kita. Yang matahari juga menghasilkan energi melalui nuklir yang memberikan cahaya dan panas bagi kehidupan di bumi. Masanya mencakup sekitar 99,8% dari total massa seluruh tata surya. Planet dalam Exodus, planet kecil yang terdekat dengan matahari. Venus disebutnya planet di bintang Fajar. Planet tetangga karena efek rumah kaca yang ekstrim. Bumi adalah satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan dan air lain. Mars disebutnya sisi planet merah yang memiliki gunung berapi terbesar di tata surya. Lalu asteroid terdapat pada Saturn dan Jupiter. Terdiri dari 9 meteor sisa pembentukan tata surya. Lalu asteroid berfungsi sebagai pembatas antara planet dalam dan planet luar. Di kita planet bisa ada macam masalah. Nah, terus terkenal dalam sistem intinya yang logam terbuat dari Endelbur, Uranus dan Neptunus. Masa es yang memiliki atmosfer dingin dan berwarna biru. Tata surya adalah tempat yang sangat luas dan harmonis. Setiap planet memiliki karakteristik yang terdapat pada jalan matahari. Penting bagi kita terus mempelajari astronomi lebih agar lebih mempelajari tempat tinggal di alam semesta. Segitu dari kami. Terima kasih. Satu, kami ingin bertanya, mengapa Mars dijuluki sebagai planet merah? Rasanya yang berwarna merah. Ya, betul. Permukaannya yang paling padat karena permukaannya yang mengandung besi dioksida. Iya. Gunung terbesar di tata surya berada di mana? Gunung terbesar di tata surya berada di mana? Apa nama gunung terbesar di tata surya? Dulunya tadi saya. Oh iya, kalau ini secara Nama gunung terbesar di tata surya adalah Olympus. iya, tepuk tangan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sistem tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Maka menarik kita Tuhan angkasa mengagumi ciptaan Allah. Kenali yang ada di tata surya, agar semakin kagum kebesaran Allah. 1, 2, 3, let's go. Merkurius planet terkecil, Venus si bintang padat, Bumi tempat kita tinggal. Mars adalah si planet merah, Jupiter planet terbesar, Saturnus yang ada cincinnya, Uranus planet kecil, Neptunus planet terluas. Iya, tepuk tangan dulu. Cahaya dan Merkurius adalah planet yang terkecil atau yang dekat dengan matahari.
Venus disebut juga kembaran bumi. Dan merupakan planet yang terpanas di tata surya. Bumi merupakan planet kehidupan karena memiliki oksigen dan nitrogen dan memiliki air. Planet Bumi juga memiliki satu satelit alami yaitu bulan. Mars merupakan planet merah karena terbuat dari debu zat besi yang melimpah akibat oksidasi mineral dan memiliki dua satelit alami kecil yaitu Phobos dan Deimos. Jupiter adalah planet kelima dari matahari. Planet yang terbesar dan memiliki gas hidrogen dan helium. Saturnus, planet yang memiliki cincin yang terbuat dari debu dan es, dan planet teringan di tata surya. Neptunus, planet jauh dari matahari dan suhunya sangat ekstrim. Uranus adalah planet yang mulai raksasa dan rotasi sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi tadi dari seru deh ya. Kita ada gantian nama sini nih. Ayo siapa yang belum? Ayo yang belum. Ya, ayo lagi. Ini belum satu kelompok lagi ya? Ini planet Planet merah yang terbuat dari debu zat besi yang melimpah akibat oksidasi mineral. Apa satelit alami Bumi dan Mars? Ya, satelit alami itu hanya dimiliki oleh bumi. Ya, jadi bisa jawab Bulan. Satelit yang dimiliki planet Mars adalah Phobos dan Deimos. alam itu hanya planet bumi. Yang memiliki satelit alami hanya planet bumi. Ya, paham? Ya, boleh dilanjut. Dan kelompok saya akan mempresentasikan tugas IPAS tentang media tugas surya alam semesta. Ada saya Redra dan teman saya ada Zafan, Zafir, Rizky, Aira, Dawa, dan Satria. Mari kita mulai dari benda langit. Benda langit adalah objek alami di luar atmosfer bumi, mulai dari bintang, planet, satelit, asteroid, komet, dan galaksi yang terikat gravitasi. Surya kita adalah matahari, dikelilingi 8 planet, planet kecil, komet, dan asteroid. Mereka dikelompokkan berdasarkan karakteristik fisik dan orbitnya. Komponen utama benda-benda langit ada matahari, planet, satelit, asteroid, komet, meteorit, dan galaksi. Benda langit memainkan peran krusial seperti pula menstabilkan suhu rotasi bumi dan mempengaruhi pasang surut air laut. Mari kita mulai dari Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya dan
dari matahari dengan diameter sekitar 4.880 km. Planet ini memiliki suhu ekstrim berkisar antara minus 180 derajat Celcius sampai 430 derajat Celcius serta permukaan berkaur yang mirip bulan. Merkurius berevolusi cepat namun berotasi lambat dan tidak memiliki satelit alami. Venus adalah planet kedua dari matahari dan tetangga terdekat bumi. Sering dijuluki bintang fajar atau bintang kembar karena kecerahannya. Dengan suhu permukaan mencapai 475 derajat Celcius akibat atmosfer karbon dioksida tebal. Venus adalah planet terpanas di tata surya. Venus berotasi terbalik atau retrograd dan sering disebut kembaran bumi karena kemiripan ukurannya. Ciri-ciri planet Venus: karakteristik planet panas, lingkungan ekstrim, rotasi terbalik, orbit, dan kecerahan. Bumi adalah planet ketiga dari matahari. Dan satu-satunya tempat yang diketahui dihuni oleh makhluk hidup. Sering disebut juga planet biru karena lautan yang mendominasi permukaannya. Berusia 4,3 miliar tahun, bumi memiliki struktur berlapis kerak, mantel inti dengan suhu rata 15 derajat Celcius. Bumi berasal dari bahasa Sanskerta, bumi, yang berarti tanah, merujuk pada permukaan dunia. Ciri-ciri utama bumi adalah ada atmosfer dan ketebalan mencapai 700 km dengan komposisi dominasi oksigen. Lalu ada rotasi atau revolusi, rotasi 24 jam dan revolusi 365,242 hari. Satelit memiliki satelit alami yaitu bulan. Lalu ada struktur terdiri dari kerak, mantel, dan inti. Bentuknya ada Mars. Nah, coba bisa disingkat aja ya. Disingkat aja poin-poinnya aja. Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari. Ini diambil dari matahari Mars. Planet ini sering dijuluki sebagai planet merah. Tampak dari jauh berwarna kemerahan. Ini disebabkan oleh keberadaan beliau tidak di permukaan planet Mars. Mars terdiri Olympus Mons gunung tertinggi di satu dunia dan coba perhatikan di sana. Selanjutnya ada Jupiter adalah planet kelima terdekat dari matahari setelah Merkurius. Venus, Bumi, dan Mars merupakan planet terbesar dari tata surya. Jupiter merupakan raksasa gas dengan massa per-1000 massa matahari dan 2,5 kali jumlah massa semua planet lain di tata surya. Planet ini kadang-kadang disebut planet Jovian atau planet luar. Jupiter luar dikenal oleh para astronom sejak kuno dan berkaitan dengan mitologi dan kepercayaan religius banyak peradaban. Venus adalah planet ke-6 dari matahari dan planet terbesar kedua di tata surya. Terkenal dengan sistem cincin esnya yang mekar dan mencolok. Planet gas raksasa ini memiliki diameter sekitar 125 km, rotasinya dengan 10,7 jam dan revolusi selama 29,5 tahun. Dijuluki si cantik bercincin. Planet ini adalah objek pengamatan populer di astronomi. Selanjutnya ada planet Uranus. Uranus atau disebut juga dengan ais raksasa. Uranus adalah planet yang dingin berwarna biru kehijauan karena gas metana. Uranus yang uniknya adalah posisi dan berputarnya berbeda daripada planet yang lain karena Uranus mengelilingi matahari dengan lintasan yang berbentuk elips. Selanjutnya Neptunus. Neptunus adalah planet
ke-8 dan terjauh dari matahari dalam tata surya kita, yang dikenal sebagai raksasa es berwarna biru cerah, dengan atmosfer yang didominasi hidrogen, helium, dan metana. Planet ini memiliki badai tercepat di tata surya, lebih dari 2000 km per jam, dan suhu permukaan mencapai minus 120 derajat Celcius hingga minus 218 derajat Celcius. Neptunus ditemukan melalui perhitungan matematika dan memiliki 14 sampai 16 satelit alami. Sebagai penutup, kesimpulan yang kita dapat ambil berdasarkan paparan di atas, tata surya terdiri dari matahari dan planet-planet seperti Merkurius, Bumi, hingga Neptunus. Matahari dan asteroid yang bergerak mengelilingi matahari karena memiliki gerak gravitasi. Ada pertanyaan? Saya Aski dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa Venus dijuluki sebagai bintang kejora atau bintang fajar? Perlu diketahui bahwa Venus atau bintang fajar atau bintang kejora itu, kenapa sih kok disebut bintang timur atau bintang fajar? Perasaan kemarin ibu sudah menjelaskan ya kalian. Karena Venus itu kalau pagi berada di sebelah timur, ya, memancarkan cahayanya, maka disebutnya bintang timur. Nah, dia keluarnya di fajar hari atau di pagi hari, maka disebutnya bintang fajar. Paham? Ya, kita lihat disebutnya apa? Kalau di sebelah barat, bukan disebutnya bintang barat, ya. Jadi Venus itu juga nanti akan tenggelam di sebelah barat. Jadi kalau pagi muncul di sebelah timur, ya, dengan cerahnya, dengan cahayanya, maka akan terbenam nanti juga menghilang di sebelah barat. Bukan terbenam tapi menghilang. Muncul lagi nanti di sebelah timur. Paham ya? Ya. Untuk kelompok 5, 20 menit, ya, nanti penasihat kalian istirahat 20 menit mengerjakan, 10 menit nanti